mengenai peran digital ekonomi untuk pengembangan UMKM ya. Bagaimana Anda melihat peran dari teknologi e-commerce dan lain-lain selama ini sudah membantu UMKM, dan kira kalau masih ada tantangannya, opportunity-nya, apa Pak yang Bapak bisa kemukakan? Ini bagus banget nih Mbak, itu kemarin saya dapat temuan tuh di Tanah Abang tuh habis dari ini. Jadi gini, saya nih Mbak, sempat kan gini, kita ini kan mau mencoba mendorong ya, pengusaha-pengusaha UMKM sudah mulai beradaptasi dengan tantangan zaman. Suka ataupun nggak suka, hari ini era digitalisasi, era media sosial, era e-commerce ini udah nggak bisa kita lawan. Betul nggak? Ini udah deras nih. Artinya, kita nggak bisa lawan itu. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Either yang pertama kita buat marketplace digital pemilik negara atau milik pemerintah, atau kita ikut berjoin dengan marketplace mereka-mereka. Artinya beradaptasi. Kita dorong Mbak, semua pengusaha-pengusaha UMKM itu untuk mulai beradaptasi dengan e-commerce itu. Nah, cuman yang jadi isu sekarang, yang akhirnya kita berhasil kita temukan, setelah kita dorong nih, mereka bergabung di e-commerce, pengusaha-pengusaha UMKM kita ada temuan nih. Setelah dia masuk ke e-commerce, ternyata mereka harus membayar biaya marketing, biaya pajak, segala macam di dalam e-commerce itu, makin tahun itu makin naik. Dari yang awalnya 2%, naik 3%, 4%, 5%. Ini kan jadi membebankan ini. Iya. Jadi dan kemarin ada keluhan Pak. Dan waktu kita turun ke lapangan ada keluhan. Nah ini lagi kita panggil nih. Sekarang itu ada sampai sekitar 10-12%. Jadi bisa bayangkan, dia kan harus masukkan dalam komponen produksi mereka, biaya ini. Berarti kan mau nggak mau gimana dia mau bersaing lagi dengan produk-produk dari luar. Nah, kita kemarin udah panggil tuh beberapa e-commerce-nya, dan kita akhirnya dapat two side sih, both side. Oke, argumen dari mereka apa Pak? Ternyata tidak semuanya. Oke, mereka punya argumentasi, tapi bagi saya kita akan buat aturan. Kita akan cap tuh, misalnya boleh lalu pungut gitu ya dari mereka, dari UMKM, tapi jangan sampai gede dong. Ini kan juga supaya mereka hidup. Nah, berapa angkanya nih lagi kita buat hitung nih. Tapi kalau sampai di atas 10%, saya pikir itu udah nggak make sense lah. Udah nggak make sense. Jadi kita maunya tetap di bawah 10%, berapa angkanya nanti kita lihat ininya. Ini sedang dalam diskusi kita. Dan itu pun mungkin, kan ada juga nih Mbak, pengusaha-pengusaha UMKM yang jual produk-produk dari Cina gitu, misalnya dari barang-barang dari Cina tuh yang dari impor gitu dia jual. Ya mungkin itu nggak terlalu ini, tapi kita akan support bagi produk-produk yang dari lokal gitu. Jadi kebijakan itu lagi mau coba kita atur yang seadil-adilnya lah. Harapannya kira-kira selesai kapan Pak titik tengahnya? Ini kemarin mereka sudah dipanggil, saya lagi minta laporannya dari deputi saya. Mungkin dalam seminggu ini saya dapat laporan, minggu depan kita eksekusi itu, kita akan panggil e-commerce-nya, dan saya koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, karena ada Permendak nomor 31 itu kalau nggak salah. Kita buat, dan kemungkinan saya akan juga bikin aturan juga di Kementerian UMKM. Khusus mengenai tarif ini ya Pak ya, untuk e-commerce ya Pak ya. Karena memang kalau kita lihat sejak pandemi COVID-19 memang behaviornya dari consumer dan juga pelaku UMKM juga sudah begitu berubah ya Pak ya. Jadi hybrid ya Pak ya. Tidak hanya offline, online-nya sekarang bahkan memegang porsi yang luar biasa. Maka dari itu e-commerce juga harus dikasih kemudahan semudah-mudahnya. Ada istilah kita, jangan sampai pengusaha UMKM ini keluar dari mulut harimau, dia pindah ketemu di mulut buaya. Nah, kan nggak bagus juga kayak begitu. Jadi gimana mau hidup ya Pak? Iya, gimana mau hidup gitu. Nah, itulah peran kita nih, pemerintah nih, ngejaga yang kayak gini-gini nih. Nah, selain itu sih Mbak, ya tadi mungkin udah banyak yang dengar terkait beradaptasi. Kementerian UMKM juga lagi bikin sistem super apps yang besar kan. Sapa UMKM namanya. Jadi kita juga lagi build itu semuanya. Baik Pak, ini sebagai pertanyaan kami dan juga penutup di diskusi kita bersama dengan Pak Mahman. Kita tahu dalam kampanye, bahkan ya sampai sekarang tentunya Pak ya, dan semua sudah tahu bahwa memang Pak Prabowo di kepemimpinan ini ada cita-cita, jangan cita-cita ya, target ya Pak ya, menuju pertumbuhan ekonomi di 8% ya Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang the backbone of our economy
60% itu penyumbangnya adalah UMKM. Berarti kan sebenarnya kita pikirin aja nih Pak, UMKM ini seperti apa, konsumsi ke drive, ya kan? Ya. Pertumbuhan ekonomi ultimately bisa meningkat dengan UMKM flourishing gitu ya. Betul. Tidak hanya formal sector, tidak hanya investment gitu ya. Jadi kan peran ini kuat banget Pak. Kecil-kecil banyak tapi kuat gitu ya. Jadi di kepemimpinan Anda, apa yang Anda akan kerahkan agar UMKM akan menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi menuju 8%, Pak? Oke. Yang pertama, Mbak, keberpihakan secara regulasi. Oke. Itu harus dipermudah aksesnya. Apa? Standarisasi, sertifikasi, perizinan, sertifikat halal. BP POM. Itu kan yang paling lazim tuh. NIB. Kan kita kan mendorong supaya pengusaha UMKM mudah, buatlah NIB. Lalu yang kedua, setelah itu akses mereka untuk mendapatkan perizinan BP POM. Itu harus didorong, semua dipermudah. Dan kalau bisa semua udah digitalisasi, biar semua bisa mengakses, transparan, sertifikasi halal. Kan itu juga menjadi salah satu. Itu semua dibuka aksesnya. Lalu yang kedua, dan itu sudah. Ini sekarang kami, Kementerian UMKM, sedang berbicara dengan Badan Halal, Babe Haikal, dan Pak Ikrar, Kepala BP POM. Bahkan salah satu bentuk kontribusi beliau sumbangkan tuh tim dari Kepala Biro Hukumnya masuk di Kementerian UMKM supaya kita bisa bersinergi itu. Jadi kita mau buat tuh biar semuanya serba terdigitalisasi. Lalu yang kedua, akses pembiayaan. Tadi saya sudah jelaskan juga, itu harus dieskalasi, kalau istilah saya, dieskalasikan. Jadi tidak bisa hanya sekedar di situ-situ saja, tapi harus kita eskalasikan ke kiri dan ke kanan. Jadi pelebaran akses pembiayaan harus segera dibuka, tidak hanya sekedar di situ-situ saja. Dan dimudahkan tentunya. Iya, itu dimudahkan aksesnya. Lalu yang ketiga, pelatihan. Iya. Ini juga kita harus paham, Mbak. Nggak semuanya juga pengusaha UMKM kita itu yang tahu mengenai ilmu manajemen keuangan. Jadi kantong kiri, kantong kanan, itu juga harus ini. Karena mereka mostly artisans juga ya Pak ya. Jadi memang kadang-kadang mereka membuat suatu detail karya luar biasa, tapi dari segi finance-nya mereka pengelolaannya pengelolaannya minim literasinya ya. Nah, lalu yang keempat itu mendorong rantai pasok, pembukaan rantai pasok. Rantai pasok ini bisa dalam negeri, juga bisa ekspor. Nah, cuman saya selalu bilang kepada semua pengusaha-pengusaha UMKM, boleh kita bermimpi target ekspor wajib. Tapi ada yang lebih wajib lagi, market Indonesia ini juga besar loh. Ada 200 juta. 270 ya. Kita anggaplah yang lain masih ini, atau 250 juta. Di saat produk-produk dari luar berebut market Indonesia, kita sibuk juga tuh masuk ke keluar tuh. Jadi saya bukan mengatakan kita tidak boleh ekspor, boleh, wajib, tapi ada yang lebih wajib lagi mengamankan, melihat pasar domestik ini juga besar juga. Nah, dari semua itu, Mbak, itu semua didigitalisasikan. Nah, saya mendigitalisasikan itu menjadi satu super apps, yaitu Sapa UMKM namanya. Jadi nanti di dalam Sapa UMKM itu masuk tuh, Mbak, semuanya tuh. Jadi semua pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia, kalau dia mau akses mengenai pembiayaan, dia masuk ke Sapa UMKM. Oh, oke. Dia mau akses mengenai informasi insight bisnis marketing, dia masuk ke Sapa UMKM. Karena di Sapa UMKM ini nanti akan ada AI, ada marketing analis, ada marketing intelijennya, jadi one stop solution untuk pelaku UMKM ya Pak ya. Dari pembiayaan, pencarian raw material. Raw material bisa. Jadi orang dari luar negeri pun dia mau lihat nih prospek bisnis di daerah Malang gitu misalnya, atau di daerah Bojonegoro, dia datang ke Sapa UMKM. Karena di dalamnya ada mesin learning, jadi mereka langsung bisa ini. Nah, inilah salah satu plan kita untuk memberikan akses kemudahan kepada semua pengusaha-pengusaha UMKM. Ya tidak hanya itu, tetapi setidaknya mereka punya satu tempat mereka untuk akses. Dan ini terkonek nanti ke BP POM sama ke Badan Halal. Kita udah bicarain itu. Iya. Sama ke Kementerian Investasi, karena kan pengurusan NIB kan di sana tuh. Iya, dan perizinan dan lain. Jadi one stop solution ya Pak untuk pelaku UMKM. Jadi langsung nyambung, dan bahkan alhamdulillah kemarin Bu Sri Mulyani juga udah mendorong
secara informal untuk kita bisa akses ke LKPP nanti. Oke. Jadi kita bisa buka Showcase juga ya, di Pak, sana ya. juga. Gitu. Oke, Jadi luar biasa. semakin lebih mudah lah gitu. Kita tunggu bersama Pak implementasinya. Thank you komitmennya Pak untuk Makasih, kemajuan UMKM Mbak. Republik Indonesia. All the best juga, sehat selalu Pak Maman. Amin. Thank you Pokoknya the best juga buat CNBC. Thank you Selalu telah jadi mitra berdiskusi. UMKM ya. Pasti Bapak.